Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat kembali menjalankan perintah agama. Salah satunya salat Jumat dengan khusyuk dan tenang. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwatil iman, a'azallahu wa yakum. Sebagai seorang muslim yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pastilah ia akan terus berusaha menjaga ketakwaan dirinya. Karena dengan menjaga ketakwaan dirinya, secara otomatis dia sedang menjaga agamanya. Ketakwaan merupakan pokok dari semua perkara baik. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha menjalankan perintah-perintah agama dan juga selalu berusaha menahan diri atau menjauhkan diri dari berbagai hal yang dilarang agama. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Orang bertakwa bukan berarti orang suci tanpa dosa. Justru orang bertakwa ketika melakukan sebuah kesalahan langsung sadar, sehingga bergegas untuk taubat dan istighfar atas apa yang telah ia perbuat, dan kemudian memperbaiki diri sehingga menjadi insan muslim yang lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Itulah hikmah di balik istighfar dan taubat setiap hamba. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Ketakwaan bisa kita nilai dengan pola ibadah kita. Ketakwaan pula bisa kita lihat pada diri kita, seberapa jauh kita atau seberapa terus kita menjauhi kemaksiatan. Namun terkadang kita lalai bahwa ketakwaan juga bisa nampak pada akhlak seseorang. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya semakin bagus, semakin sempurna, maka akhlaknya pun semakin baik. Sehingga keimanan atau akidah seorang muslim itu sangat mempengaruhi akhlaknya. Ketika keimanannya menguat, maka akhlaknya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Terkadang kita sebagai seorang muslim ingin memperbaiki ilmu agama kita, ingin memperbaiki ibadah kita. Sehingga terkadang kita mengikuti daurah tajwid agar kita bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dengan baik dan benar. Atau ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara penghitungan, pengeluaran dan pembagian zakat, kita mengikuti kajian atau seminar tentang zakat dalam fikih Islam. Atau mungkin di antara kita yang ingin tahu lebih dalam tentang hukum waris Islam, membedah ilmu mawaris dan seterusnya, tentang puasa, manasik haji, umrah dan seterusnya. Namun banyak di antara kita yang melalaikan bahwasanya diri kita harus perlu terus dikawal, bahwasanya akhlak kita harus perlu diperindah dan diperbaiki. Karena ikhwatil iman, a'azallaikum, Rasulullah menegaskan, bihusni khuluqihi innal mar'a la yudrik bihusni khuluqihi darata as-saim al-qaim. Yang maknanya ketika seseorang
memiliki akhlak yang mulia, maka dengan akhlak yang mulia tadi dia bisa membalap orang-orang yang rajin puasa sunnah. Dia bisa membalap pahalanya dengan orang-orang yang suka qiyamul lail. Dalam kesempatan lain Rasulullah menegaskan, inna athqal ma yudha fi mizanil abdi yaumal qiyamah. Salah satu perkara yang paling memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah, Allah tidak menyebutkan zakat kita atau hajinya kita. Namun di sini Rasulullah menegaskan adalah akhlak mulianya kita yang akan ditimbang dan berat timbangannya. Jadi ikhwatul iman azzallahikum, sebagai seorang muslim otomatis dia berusaha memiliki akhlak mulia. Dia tidak akan mengacuhkan masalah akhlak pada dirinya. Karena agama Islam pun memberikan perhatian khusus dalam masalah akhlak ini. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kalau berbicara tentang akhlakul karimah, maka akhlak mulia ini bisa jadi bawaan alamiah, tabiat seseorang terlahir dengan seperti itu. Maka banyak-banyaklah memuji Allah bagi orang yang memang terlahir sudah membawa akhlakul karimah, sudah bertabiat dengan akhlak yang mulia. Namun akhlak mulia juga bisa diusahakan. Ketika seorang muslim berusaha dengan segala effort yang dia miliki, ingin merubah akhlaknya, ingin memperbaiki akhlaknya, maka bisa. Dia akan bisa memiliki akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita perhatikan hikmah di setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam, hampir semua salah satu tujuannya adalah tazkiyatun nafs, yang dimana itu akan mengarahkan kepada akhlak yang mulia. Contoh puasa Ramadan yang kita lakukan. Puasa mengajarkan kita arti kata sabar. Puasa mengajarkan kita untuk bisa menahan diri, menahan lisan, menahan sikap, sehingga tidak bertindak serampangan atau mengeluarkan kata-kata toksik saat puasa. Yang diharapkan setelah seorang muslim melewati 1 bulan puasa Ramadan, maka pasca Ramadan akhlaknya lebih baik dari sebelumnya. Bukankah Nabi sering memperingatkan kita dalam hadis-hadisnya, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Bisa jadi orang yang berpuasa cuman dapat pahala atas lapar dan hausnya saja. Kesempurnaan pahala puasa yang luar biasa dia nggak dapatkan hal itu. Karena mungkin saat berpuasa dia masih mengeluarkan kata-kata toksik, sikapnya yang masih serampangan, yang masih suka menjahili, menzalimi dan lain sebagainya. Dalam redaksi hadis lain Rasulullah menegaskan ketika puasa, wa in sabaka ahadun fakul inni shaim. Kalau ada yang mancing emosi atau bully atau ngejek, kata Nabi, katakan saya lagi puasa. Ini salah satu bentuk bahwasanya ibadah dalam agama kita bukan sekedar ritual kita kerjakan kemudian selesai, namun ada tujuan di balik itu semuanya. Benar menjadikan diri kita lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita, mendapatkan pahala. Namun faedah yang lain yang kita dapatkan adalah perbaikan akhlak kita. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Al-Munzir bin Asja', beliau mengatakan, inna fika khallatain yuhibbuhamallah al-hilmu wal ana. Kata Nabi kepada Al-Munzir, pada dirimu ada 2 watak, ada 2 karakter, yang mana karakter itu mulia, indah, dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki karakter ini. Disebutkan sama Nabi 2 karakter tadi adalah santun dan sabar. Kemudian Al-Munzir bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu karena aku memang berusaha memiliki akhlak seperti itu,
atau memang Allah ciptakan aku memiliki akhlak seperti itu? Kemudian kata Rasulullah SAW, balillahu jabalaka alaihima. Allah menciptakanmu dan memberi anugerah dua akhlak mulia tersebut kepada dirimu. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dari hadis ini para ulama menegaskan, akhlak mulia ada yang memang bawaan. Secara lahiriah seseorang memiliki akhlak yang mulia, maka sungguh berbahagia orang yang seperti ini. Namun di sisi lain, ya, bahwa akhlak mulia itu bisa diusahakan. Kita mampu melatih diri kita supaya memiliki akhlak yang mulia. Nah, pada kesempatan khutbah siang hari ini, nanti kita akan membahas beberapa tips atau kiat yang bisa kita lakukan agar kita mampu memiliki akhlak yang mulia atau memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Sungguh perkara akhlak ini perkara yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sebagian orang mengatakan agama Islam ini hanya terkait masalah sholat 5 waktu, ngaji di masjid, ya, kemudian haji, umrah, puasa, salah besar. Bahkan perbaikan akhlak, kesehatan mentalitas seorang muslim diperhatikan dalam agama kita. Masih ingat ketika seorang pemuda datang kepada Nabi minta wasiat. Berarti kan minta sesuatu yang penting. Di situ ada nasihat untuk bertauhid, ada nasihat sholat, hafalin Quran. Tapi Nabi memberikan satu kata kepada pemuda tadi, la taghdab, jangan gampang marah. Ditanya lagi terus apa ya Nabi? La taghdab, jangan gampang marah. Tanya lagi ketiga kalinya, la taghdab. Nabi mengarahkan pemuda tadi supaya bisa mengontrol emosinya. Berapa banyak perbuatan tercela terjadi karena luapan emosi yang gak bisa dikontrol. Ikhwatil iman a'azalaikum, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya agama kita sangat memperhatikan akhlak. Bukan cuman ibadah, tapi akhlak pun diperhatikan. Masyaallah muslimin, a'azallahu wa yakum. Nah, beberapa kiat untuk meraih akhlak mulia atau memperbaiki akhlak pada diri kita. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita merenungi atau membaca langsung ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis nabawi yang berbicara tentang kemuliaan akhlak. Dengan seperti itu, kita termotivasi, tergerak untuk mau memperbaiki akhlak diri kita. Tergerak untuk sadar bahwa selama ini sikap kita salah, tidak sesuai akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Contoh salah satu hadis Rasulullah SAW yang dimana ini juga merupakan, ya, bahwasanya akhlak seseorang adalah cerminan imannya. Yang barusan kami bacakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semakin sempurna imannya seseorang, semakin bagus akhlaknya. Ketika seseorang semakin beriman, semakin percaya bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada balasannya, secara otomatis dia akan memperbaiki sikapnya. Secara otomatis dia akan memperbaiki tutur katanya. Bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena malaikat menghisap semuanya. Malaikat gak bisa dibatasin, oh ini dunia maya, kamu gak bisa masuk. Semua yang diperbuat oleh tangan kita dengan jempol kita, semua masuk dalam hitungan malaikat. Dan setiap kita membuka akun-akun baru lagi, maka kita membuka pertanggungjawaban baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Jadi tips yang pertama, kita gali, kita baca atau buku tentang perkara akhlak mulia yang memotivasi kita, menggerakkan kita supaya kita semangat dan mampu memaksa diri kita berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Yang kedua,
Ketika kita ingin memperbaiki pada diri kita, otomatis lingkungan kita juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Bahkan Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu terpengaruh dengan teman-temannya. Maka ketika berteman, punya circle, punya bestie, dilihat itu teman-teman dekatnya. Bagus nggak agamanya? Ketika seseorang sudah terbiasa menjaga sholat, masuk ke circle yang amat sangat menyepelekan sholat, ketika dia tidak bisa menjaga jarak dengan circle-nya, maka lambat laun dia akan terpengaruh. Karena teman itu mempengaruhi. Kalau dalam bahasa ulama kita, su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang jelek itu bisa nular, bukan cuma penyakit. Anak yang nggak biasa ngomong toksik, ngomong kotor, bergaul dengan anak-anak yang terbiasa dan itu setiap hari, maka tinggal nunggu saja. Cukup berapa minggu, ya, dia akan terbiasa mengatakan yang demikian. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu. Jadi ketika kita ingin mengubah diri kita lebih baik lagi, maka kita harus membatasi teman-teman yang toksik, teman-teman yang sekiranya bisa merusak tujuan baik kita, teman-teman yang sekiranya bisa menghambat tujuan baik kita. Bukan berarti kita putus hubungan dengan mereka, tapi mengurangi, ya. Karena yang terlalu sering ini bisa mempengaruhi. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa'alaikum. Kalau dalam hadis lain yang insya Allah sudah sering semuanya kita dengar, ketika Rasulullah SAW memberikan permisalan teman baik dan teman buruk, seperti penjual minyak wangi dan nafikhul kir, pandai besi. Fahamilul misk imma yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kamu bisa beli dari dia mungkin dengan diskon, ya. Atau mungkin dia akan memberimu secara cuma-cuma, atau minimal kamu dapat bau wanginya. Ini permisalannya, bukan berarti pekerjaan pandai besi itu jelek, tidak. Ini Rasulullah sedang memberikan permisalan. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan, teman yang buruk adalah seperti pandai besi. Ketika engkau dekat dengannya, bisa jadi percikan-percikan api tersebut membakar kain bajumu, ya. Atau minimal kamu mendapati bau yang kurang atau bau yang menyengat dari tempatnya dia bekerja. Di sini Rasulullah ingin memberikan gambaran bahwasannya pertemanan itu memberikan pengaruh secara psikologis dan agama kepada diri seseorang. Apalagi yang sudah masuk kategori sohib kental, bestie, satu circle harian, itu sangat terpengaruh. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian kiat yang ketiga, ketika seseorang sudah memahami betapa besar pahala yang didapatkan ketika mampu berakhlak mulia, bahkan kelak di yaumul qiyamah yang semakin dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW adalah yang semakin indah akhlaknya. Jadi tolak ukurnya di surga, siapa yang paling dekat Nabi dilihat dari akhlaknya yang mulia. Semakin indah, semakin bagus akhlaknya, maka posisinya semakin mendekati Rasulullah SAW. Kiat yang ketiga adalah merenungkan akibat jika memiliki akhlak yang buruk. Senantiasa ingat bahwa orang-orang terdekat pasti akan menjauhi ketika kita masih, ya, memelihara akhlak yang buruk ini. Bahkan bisa jadi sampai dikucilkan, ditinggalkan temannya, atau bahkan disebut-sebut dengan karakter buruknya. Si fulan itu loh yang bakhil sekali, si fulan itu loh yang suka mencela, si fulan ya. Akhirnya sebutannya sebutan yang buruk, karena saking seringnya dan selalu melakukan hal akhlak yang buruk. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu. Ketika seorang muslim dengan akal sehatnya berpikir efek buruk di dunia dan di akhirat dari akhlak yang buruk, maka dia bersegera memperbaiki akhlaknya. Minimal sadar, nggak boleh seperti ini terus. Harus ada rancangan pada diri kita untuk perbaikan yang lebih baik lagi.
Dan tips yang terakhir adalah senantiasa mengingat bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana beliau bisa memaafkan. Bagaimana beliau sabar ketika bukan cuma diganggu, bukan cuma dibully, tapi dilukai, dilempar. Jamaah rahimani wa rahmatullah, masih ingat ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Dia menemui orang yang sudah dikenal baik oleh beliau dengan harapan mereka menerima dakwah Islam. Ya kalau enggak nerima, is okay lah. Minimal mereka akan sungkan memberikan perlakuan yang buruk kepada tamu mereka. Ternyata apa yang dialami di Taif lebih menyakitkan daripada yang di Mekah. Rasulullah dilempari bukan hanya dengan batu, bahkan dengan kayu-kayu yang ada durinya. Rasulullah terluka dan para sahabat yang menemani Rasulullah pun terluka. Bergegas Rasulullah meninggalkan kota Taif. Sampai di suatu tempat Rasulullah membersihkan lukanya bersama para sahabatnya. Di saat itu malaikat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Allah sudah ngasih izin. Bagaimana kalau gunung itu saya lempar ke Taif, biar semua penduduknya mampus. Kalau kita ditanya kayak gitu langsung jawabannya gas. Kalau Rasulullah bilang enggak, saya berharap dari keturunan mereka nanti menyembah Allah, mendakwahkan Islam. Jadi ketika dirinya terluka, dia sangat mudah memaafkan. Rasulullah enggak terima ketika agama Islam yang diinjak-injak. Rasulullah enggak terima ketika hukum Allah dipermainkan. Tapi ketika dirinya dikritik, dihina oleh orang kafir Quraisy, diacuhkan oleh beliau. Bahkan ketika orang-orang Quraisy yang dulunya menghina, mengintimidasi beliau dan anak-anak beliau, ketika masuk Islam dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Itu mulianya Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi, jaminan surga ada. Ikhwatil iman azalaikum, ketika kita membaca sirah Nabi, kita mengkaji sejarah Nabi, semakin besar ini hati ingin mengikuti beliau. Terkadang kita nggak kenal siapa Nabi kita, sehingga asing tentang akhlak beliau, tentang keseharian beliau. Nah, salah satu tips yang keempat ini adalah kita meneladani Nabi. Kita mengkaji bagaimana kemuliaan dan kebesaran hati Nabi. Bagaimana beliau berakhlak dengan istri beliau. Bagaimana beliau berakhlak ketika menjadi pemimpin negara. Bagaimana beliau berakhlak kepada rakyatnya, kepada tetangganya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu, itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau memperindah akhlak kita. Sehingga kita mendapatkan bukan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi keridhaan dari Al-Khaliq dan makhluk. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum thumma atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim kita terus diberi hidayah untuk terus memperbaiki ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, sehingga kita menjadi insan muslim yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di kesempatan khutbah ini juga kita doakan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah atau yang bahkan sampai detik ini masih dijajah oleh Zionis Israel untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak hidup mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madhlumina fi kulli makan ya aziz ya matin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gazzah ya aziz ya matin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.